Jutaan tahun yang lalu, bumi terlihat sangat berbeda. Semua benua menyatu menjadi satu, penuh dengan kehidupan yang indah sekaligus juga menakutkan. Ketika kita memikirkan zaman prasejarah, mungkin yang kita bayangkan adalah T-Rex yang mengamuk di hutan dengan giginya yang setajam silet. Namun, adakah kehidupan lain sebelum dinosaurus ada? Jutaan tahun yang lalu, makhluk raksasa lain menguasai bumi. Ya, selamat datang di periode Permian. Periode epik ini dimulai 300 juta tahun yang lalu. Saat itu planet kita memiliki satu superbenua Pangaea yang dikelilingi oleh lautan dunia yang disebut Paterlasa. Periode Permian dimulai pada akhir zaman es, ketika suhu sedang jauh lebih dingin dibandingkan saat ini. Pada masa awal Permian, bumi menghangat hingga menjadi lingkungan yang subur dengan keanekaragaman tanaman dan terjadinya evolusi yang cepat. Kehidupan serangga pun juga hewan-hewan lain. Seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, bahwa segala sesuatu di planet biru kita selalu berubah. Selama 50 juta tahun ke depan, bumi menjadi semakin panas dan kering, hingga akhirnya terjadilah peristiwa paling besar dalam sejarah planet kita yang memusnahkan hampir semua makhluk hidup di sini. Para ilmuwan menyebut peristiwa ini sebagai kematian besar dan merupakan peristiwa kepunahan massal yang paling dahsyat yang pernah terjadi di bumi. Sayangnya hal ini tidak hanya terjadi sekali. Peristiwa tersebut terjadi di bumi sebanyak 5 kali. Tapi sebelum kita membahas semua doom dan gloom ini, Jendela Dunia episode kali ini akan membawa kita ke perjalanan epik masa lalu. Kembali ke masa lalu. Di sini, pada periode Permian, beberapa spesies paling luar biasa yang berkeliaran di planet budaya kita akan segera muncul. 300 jutaan tahun yang lalu, tepat di tengah-tengah superbenua Pangaea, benua-benua yang lebih kecil di bumi baru saja selesai bertabrakan satu sama lain untuk membentuk daratan yang sangat besar yang menempati sepertiga permukaan planet ini. Pada zaman ini, kadar oksigen lebih sedikit, tekanan udara lebih tinggi dari sekarang, dengan suhu di beberapa area rata-rata tidak lebih dari 4 derajat Celcius saja. Namun tenang saja, kondisi ini tak bertahan selamanya. Keadaan akan mulai memanas. Di akhir pada awal Permian, zaman es akan segera berakhir, dan Pangaea menjadi dunia yang subur. Tanaman dan hewan mulai berkembang biak. Letusan dahsyat gunung berapi mengubah iklim, membentuk bentang alam, dan membuka jalan bagi evolusi. Ketika hutan rawa raksasa mulai mengering, tanaman pun harus beradaptasi sehingga 290 juta tahun yang lalu, bumi melihat tanaman berbiji pertama yang disebut Gymnospermae. Tanaman ini membawa biji ke rujutnya dan menyebar ke superkonden seperti api. Hutan hijau kuno pada masa Permian awal menyembunyikan sesuatu yang familiar. Seperti saat ini, kita dapat menemukan jangkrik dan kumbang yang menusuk dan menghisap tanaman. Dan yang paling lucu di antara semuanya adalah kecoa. Hanya saja ini bukan kecoa yang kita kenal saat ini. Vermin prasejarah ini berukuran raksasa seperti burung. Tetapi meskipun ukurannya besar, kecoa tidak pernah menguasai tanah prasejarah, dan harusnya itu kabar baik kan? Tidak ada sesuatu yang jauh lebih menarik sedang berkeliaran di Pangaea, di mana nenek moyang mamalia primitif yang sekarang sudah punah, Dimetrodon.
Hewan ini sama menariknya sekaligus menakutkannya. Bertemu dengan Dimetrodon akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Melihat kadal purba ini tumbuh hingga panjang 5 meter dan berbobot 225 kg. Ia memiliki layar besar di punggungnya untuk membantu mengatur suhu tubuh dengan menyerap kehangatan di siang hari dan menghilangkan panas berlebih di malam yang lebih dingin. Dimetrodon berjalan seperti buaya dan bertindak seperti layaknya buaya. Ancaman Dimetrodon adalah predator puncak pada masanya. Giginya yang tajam dan rata dapat mengiris dan menggiling mangsanya. Di pertengahan periode Permian, reptil mirip mamalia lainnya mengambil alih planet ini, rapids. Mereka memiliki rahang yang kuat, gigi tajam, dan posisi berdiri agak tegak berkat kaki mereka yang terletak di bawah tubuh mereka. Reptil cepat ini bervariasi dari Diotorosaurus omnivora yang panjangnya 5 meter hingga Lycanop pemakan daging yang 5 kali lebih kecil. 20 tahun kemudian juga terdapat Thorazid. Selama pertengahan periode Permian, bumi semakin panas. Suhu global rata-rata di Pangaea meningkat menjadi sekitar 25 derajat Celcius. Dan gunung berapi mengeluarkan gas rumah kaca ke atmosfer. Karena perubahan iklim, permukaan laut berubah, kehidupan laut berkembang. Pada lautan super prasejarah terdapat hiu purba dan ikan primitif bertulang. Banyak spesies laut yang lebih kompleks datang dan pergi seiring dengan perubahan lingkungan. Di akhir periode Permian, kita juga bisa bertemu dengan reptil lain seperti Lystrosaurus. Lystrosaurus tampak seperti persilangan antara kadal dan babi, tetapi tidak seperti semua monster prasejarah menakutkan di luar sana, karena Lystrosaurus adalah herbivora. Panjangnya hanya 1 meter dan memiliki kaki depan yang sangat kuat untuk menggali lubang kadal, mirip seperti mamalia lucu lainnya yang berevolusi menjadi Cynodont. Cynodont tampak seperti hewan pengerat raksasa. Panjangnya sekitar 1 meter, memiliki kumis dan memakan hewan-hewan kecil serta serangga. Pada masa ini, sesuatu yang buruk sedang terjadi di udara. Banyak aktivitas gunung berapi yang menggantikan oksigen dari atmosfer. Dalam periode ini hanya ada sedikit oksigen, sekitar 10% oksigen di udara dibandingkan dengan abad 21 saat ini. Dan suhu terus meningkat dan meningkat. Suhu rata-rata mencapai sekitar 28 derajat Celcius. Dunia prasejarah yang subur ini berubah menjadi oven yang panas. Semua hal baik harus berakhir, dan sayangnya periode ini menjadi sangat brutal. Sekitar 252 juta tahun yang lalu, sekitar 90% dari seluruh tumbuhan dan hewan musnah. Momen tragis ini merupakan peristiwa kepunahan massal yang paling dahsyat di bumi. Para ilmuwan masih memperdebatkan apa sebenarnya yang menyebabkan bencana ini. Kepunahan sebagian besar teori menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh aktivitas gunung berapi yang eksplosif. Ketika letusan gunung berapi yang sangat besar menyapu benua tersebut, sejumlah besar abu dilepaskan ke atmosfer. Begitu banyak abu sehingga menghalangi sebagian besar dunia. Hal ini menyebabkan tidak seluruh sinar matahari dapat masuk, dan tanpa sinar matahari, suhu global pun turun tiba-tiba. Tanaman tidak dapat melakukan proses fotosintesis, dan akhirnya tidak dapat bertahan hidup. Hewan-hewan segera mengalami keadaan yang menjadi jauh lebih buruk sebelum sempat menjadi baik, karena semua karbon dioksida yang dikeluarkan selama letusan gunung berapi global. Suhu pun naik lagi, dan tidak hanya ke tempat semula, tetapi jauh lebih tinggi lagi. Hal ini menyebabkan lautan super kehilangan sebagian besar oksigennya, dan makhluk hidup tidak dapat bernafas. Mayoritas hewan laut Permian akhirnya musnah. Lebih dari 95% spesies laut dan lebih dari 70% hewan darat pun musnah.
Dan begitulah bagaimana kondisi bumi sebelum era dinosaurus. Kira-kira hal menarik apa lagi yang bisa kita angkat di Jendela Dunia episode selanjutnya? Bisa tuliskan di kolom komentar. I wanna scoop